Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Baihaqi will bring you an English learning material. How are you today? I'm very happy to be with you again. In this opportunity, we are going to learn and discuss about mastering vocabularies. Oke students, selamat datang. Selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaqi di English Learning Channel saya. Senang dapat bersama kembali dan pada kesempatan kita kali ini kita akan mencoba mempelajari dan membahas tentang mastering vocabulary. Okay students, now let's begin our discussion today. Mastering vocabulary, penguasaan kosakata. Dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa yang lain, tentu kita diharuskan menguasai kosakata, ya. Karena bagaimana mungkin kita bisa berbicara kalau tidak menguasai kosakata, ya. Nah, apa saja kosakata yang minimal harus kita pahami, harus kita kuasai dan harus kita pelajari ketika kita ingin mempelajari sebuah bahasa. Okay, now let's see. There are 4 types of words in English. Ya, ada 4 kelompok atau ada 4 macam kata-kata dalam bahasa Inggris. Walaupun dalam aturan tata bahasanya itu ada 8 bagian dari part of speech ya. Cuma yang hari ini yang saya bahas ada 4 kata dalam bahasa Inggris yang at least you have to know and master, yang sekurang-kurangnya harus dikuasai dan diketahui. Di antaranya adalah verb, okay, kemudian noun, kemudian adverb of place, and adjective. Okay, minimal you know them well untuk English for basic ya. What are they? Apa mereka itu? Now let's see them one by one in the next slide. Okay, for number 1, verb. What is verb? It is a word shows the activity of someone. Okay, verb atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita artikan dengan kata kerja. Adalah sebuah kata yang menunjukkan activity of someone. Activity, sebuah kegiatan ya dari seseorang. Pasti kita semua di sini mempunyai kegiatan ya, baik itu mahasiswa, siswa, manajer, karyawan ya. All the people have the activities. Semua orang pasti mempunyai activity. Contoh dari kosakata verb, oke, di antaranya kita lihat sambil dibayangkan ada work, oke, work artinya bekerja. Bekerja itu berarti menunjukkan sebuah kegiatan, sebuah aktivitas ya. Kemudian ada kata speak. Oke, speak itu berbicara. Berarti menunjukkan kegiatan dari seseorang juga ya. Kemudian ada kata send. Oke, send artinya mengirim. Mengirim, oke, mengirim pesan, mengirim email atau mengirim surat dan sebagainya. Nah, nanti di video yang akan datang baru kita rangkaikan menjadi kalimat ya. Oke, next ada write, membaca. Menulis ya. Menulis. Oke. Nah, itu juga sebuah activity of someone. Dan terakhir kita ambil contoh 5 saja, ada kata read. Read, membaca. Nah, itulah contoh dari verb atau kata kerja yang menunjukkan aktivitas seseorang ya. Bekerja, berbicara, mengirim, menulis, membaca, dan banyak contoh-contoh kata kerja yang lain yang tentu harus kita kuasai ya. This is only for the examples. Okay, I hope you understand much about the verb. And now let's go to the next, number 2, noun. What is noun? In bahasa Indonesia we can say kata benda. What is kata benda? It is a word shows things as goods or junk. Nah, kata benda itu adalah sebuah kata shows things yang menunjukkan sesuatu.
Oke, sesuatunya itu bisa sebagai goods atau barang, benda. Goods di sini ada S di situ ya. Kalau tanpa S itu berarti kata sifat good. Ini goods, kata benda atau barang. Or job, atau kata yang menunjukkan job, pekerjaan. Dan pasti dalam kehidupan nyata kita tidak dipungkiri kita juga menemukan kata-kata benda di sekitar kita ya. Examples kita lihat. Oke, nah ini dibagi dua. Ada kata benda berupa barang, goods. Ada kata benda berupa job, pekerjaan atau profesi ya. Oke, untuk goods ada computer. Oke, kita lihat dan bayangkan computer ya. Pasti semua tahu bahwa komputer itu adalah kata benda ya. Nah, kita lihat kata benda yang lain yang berupa barang ada printer. Oke, printer bentuknya ada, bisa kita lihat, bisa kita sentuh ya. Kemudian ada magazine, dictionary dan newspaper yang artinya I believe you know well ya. Yang artinya saya yakin semua tahu. Computer, printer, magazine, dictionary, dan newspaper, they are nouns. Oke, mereka adalah noun tapi berupa kata benda, berupa barang-barang. Untuk job kita lihat ada secretary. Oke, nah baru ini berupa orang ya, pekerjaan. Gak mungkin ada benda yang mempunyai pekerjaan walaupun kata benda membantu pekerjaan orang atau manusia. Kemudian bisa juga manager. Oke, manager. Kemudian ada driver, berarti orang yang mempunyai profesi sebagai supir ya. Kemudian ada student dan employee. Oke ya. Employee itu pegawai. Oke, bisa dipahami, bisa dibedakan antara kata benda berupa barang dan kata benda berupa orang ya. Yang namanya barang, yang namanya orang pasti berbeda. Oke, now let's go to the next slide number 3. Adverb of place. Adverb of place in bahasa Indonesia we can say kata keterangan tempat. Oke, kata keterangan tempat. What is it? It is a word shows the existence of noun with the prefix in or at. Nah, kata keterangan tempat ini adalah sebuah kata yang menunjukkan eksistensi. Eksistensi itu keberadaan. Keberadaan dari kata benda yang tadi, ya. Jadi ini berkaitan 4 kata ini nanti. Kata benda dengan prefix awalan, prefix itu in or at. Jadi ciri kata keterangan tempat ada in atau at. Oke? Kata keterangan tempat, kata yang menunjukkan keberadaan dari kata benda. Kata bendanya tadi bisa barang, bisa seseorang. Nanti ditanya ketika dalam percakapan, di mana supir itu? Di mana komputer itu? Nah, tadi supir, tadi komputer, di mana? Kita lihat mungkin bisa saja in the campus. The computer is in the campus kalau masuk ke dalam kalimatnya nanti ya. Hari ini kita fokus dulu ke kosakata atau vocabulary. In the campus. Kita bayangkan in di kampus. Kalau tidak ada in, cuma di kampus saja, maka itu adalah kata benda jadinya ya. Jadi harus hati-hati apalagi nanti dalam pembuatan kalimat. In the campus, di kampus. Kemudian in the hotel. Oke. In the hotel, di hotel. Kemudian in the hospital, di rumah sakit. Di rumah sakit. Kemudian in the bank. Oke, in the bank bisa bayangkan ya. Dan bisa juga in the office, at home, in the garden, here. Nah, itulah contoh kata-kata yang menunjukkan keberadaan dari seseorang. Atau dari kata benda ya, bisa seseorang, bisa sesuatu ya. Yang jelas 3 kata sudah kita pelajari. Dan terakhir kita lihat kata, oke, what is it? Ya, adjective, kata sifat in bahasa Indonesia. Adjective is kata sifat. What is it? It is a word shows the condition of something, someone, or somewhere, and it has the opposite. Adalah kata yang menunjukkan condition, kondisi, keadaan dari sesuatu.
Oke, sesuatunya ini masih berkaitan dengan tadi kata benda, ya. Bagaimana keadaan komputer itu? Bagaimana hotel itu, ya? Atau mungkin juga keadaan dari seseorang, someone. Bagaimana keadaan manajer itu? Bagaimana keadaan supir itu? Sekretaris, siswa, guru. Nah, kadang kita menanyakan atau yang sering kita tanya, bagaimana kabar atau bagaimana keadaan kamu atau Anda, ya, gitu. Atau juga menunjukkan keadaan dari sebuah tempat, bagaimana kantornya, bagaimana perusahaannya, dan sebagainya. Dan kata sifat ini mempunyai opposite. Opposite itu artinya lawan kata. Examples kita lihat. Nah, di sini ada dua, logo hijau dan logo yang merah. Ini menunjukkan kata sifat. Ada good, oke, menunjukkan sesuatu yang bagus, oke. Dan opposite atau kebalikannya berarti bad. Ini kata sifat menunjukkan sebuah keadaan dari sesuatu, seseorang yang jelek, ya. Oke, kita lihat ada diligent. Diligent artinya rajin dan lawannya mungkin lazy. Nah, ya, di mana ada diligent pasti ada lazy. Natural, normal, wajar, ya. Dalam kehidupan kita ada yang malas, ada yang rajin, ya. Ada yang rajin, ya pasti ada yang malas. Oke, next ada true and false. True berarti betul, benar. False lawannya yaitu salah, ya. Kemudian berikutnya ada happy and sad. Oke. Nah, itulah contoh-contoh kata sifat yang mungkin bisa ditelaah dan dicari kembali contoh yang lainnya, ya. Di sini hanya diberikan beberapa saja. Oke. Jadi, mastering vocabulary untuk hari ini, kata benda, kata kerja dulu, ya. Kata kerja, kata benda, kata keterangan tempat, dan kata sifat. Mudah-mudahan bisa dipahami, and I hope your English will be better than before. Okay, students, I think this is the end of our English material. Thank you so much for your attention, and never forget to try, pray, practice, and use your English, because no one can make your English better but you yourself. Goodbye, students, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.